Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah firman Tuhan kesukaanku. Membaca Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat ini secara keseluruhan, kita memahami bahwa Mazmur 119 ini adalah Mazmur tentang firman Tuhan yang tertulis. Di masa kini, firman Tuhan yang tertulis ini adalah Alkitab. Di dalam Mazmur 119 ini, kata-kata berikut mengacu kepada firman Tuhan. Kata hukum yang ada di ayat 1, ayat 4, ayat 8, dan ayat-ayat selanjutnya sampai pada ayat 165, ayat 174. Kata perintah di ayat 2, ayat 6, ayat 9, dan ayat-ayat seterusnya sampai pada ayat 172 dan ayat 176. Kata peraturan di ayat 5, ayat 22, ayat 24, dan ayat-ayat seterusnya sampai pada ayat 167 dan ayat 173. Kata kehendak di ayat 3 dan ayat 37. Kata keputusan di ayat 7, ayat 15, ayat 40, dan ayat-ayat selanjutnya sampai pada ayat 110 dan ayat 120. Kata ajaran di ayat 11, ayat 16, ayat 17, dan ayat-ayat selanjutnya sampai pada ayat 152 dan ayat 158. Kata janji di ayat 25, ayat 28, ayat 38, dan ayat-ayat selanjutnya sampai pada ayat 170 dan ayat 172. Kata petunjuk di ayat 15, ayat 128, dan ayat 168. Kata ketetapan di ayat 12, ayat 16, ayat 23, dan ayat-ayat selanjutnya sampai pada ayat 171 dan ayat 175. Kata sabda di ayat 89, ayat 105, dan ayat 160. Kata perkataan di ayat 42 dan ayat 103. Kata keadilan di ayat 149 dan ayat 156. Mempelajari lebih jauh Mazmur 119 ini, dari para ahli Alkitab kita mengetahui bahwa Mazmur 119 ini mengikuti suatu pola yang dinamakan pola akrostik. Pola akrostik ini dapat diartikan sebagai pola yang menggunakan urutan alfabet Ibrani dari huruf awal kata pertama dari tiap baris atau tiap baitnya. Para ahli Alkitab menunjukkan bahwa pola akrostik ini adalah untuk menyampaikan sesuatu yang lengkap atau sempurna. Pada Mazmur 119 ini, pola akrostik yang diikuti adalah abjad atau alfabet huruf Ibrani yang ada 22 huruf itu, yaitu Olef, Beth, Gimel, dan selanjutnya sampai pada Kof, Reis, Shin, dan Tau. Dengan demikian, mengikuti pola akrostik ini, Mazmur 119 terdiri dari 22 bait. Setiap bait di Mazmur 119 ini terdiri dari 8 ayat. Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia masa kini, setiap bait memiliki judulnya masing-masing. Bait pertama, kebahagiaan orang yang mentaati hukum Tuhan. Bait kedua, taat kepada hukum Tuhan. Bait ketiga, kebahagiaan karena hukum Tuhan. Bait keempat, hasrat untuk mentaati hukum Tuhan. Bait kelima, doa mohon pengertian. Bait keenam, berharap kepada hukum Tuhan. Bait ketujuh, percaya kepada hukum Tuhan. Bait kedelapan, berbakti kepada hukum Tuhan. Bait kesembilan, nilai hukum Tuhan. Bait ke-10, keadilan hukum Tuhan. Bait ke-11, doa mohon pembebasan.
Bait ke-12 percaya kepada hukum Tuhan. Bait ke-13 cinta kepada hukum Tuhan. Bait ke-14 hukum Tuhan memberi terang. Bait ke-15 hukum Tuhan memberi rasa aman. Bait ke-16 taat kepada hukum Tuhan. Bait ke-17 hasrat untuk mengikuti hukum Tuhan. Bait ke-18 hukum Tuhan itu adil. Bait ke-19 doa mohon pembebasan. Bait ke-20 doa mohon pertolongan. Bait ke-21 berbakti kepada hukum Tuhan. Dan bait 22 doa mohon pertolongan. Nas yang kita renungkan kali ini, yaitu ayat 47 sampai 49, berada di dua bait, yaitu bait 6 dan bait 7, dengan masing-masing judulnya berharap kepada hukum Tuhan, percaya kepada hukum Tuhan. Abjad atau huruf Ibrani yang memulai bait 6, yaitu waw, dalam bahasa Ibrani kunonya digambarkan sebagai pasak atau kaitan, yang menurut ahli Alkitab salah satu fungsi dari kaitan adalah untuk digantungi barang. Jadi kaitan itu adalah suatu instrumen di mana suatu barang digantungkan dalam hubungannya dengan gambar yang mewakili huruf Ibrani waw. Salah satu penafsir menyampaikan firman Tuhan adalah instrumen di dalam tanda kutip, di mana manusia bergantung kepada instrumen di dalam tanda kutip itu. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah di mana manusia menggantungkan hidupnya. Bait 7 dimulai dengan huruf Ibrani zayin. Dalam bahasa Ibrani kunonya, huruf zayin ini digambarkan sebagai cangkul atau senjata. Salah satu senjata adalah pedang. Mengenai pedang ini, Rasul Paulus menyatakan di dalam Efesus 6 ayat 17, perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah. Artinya firman Tuhan adalah pedang Allah. Ibrani 4 ayat 12 menjelaskan lebih jauh mengenai ini, yaitu bahwa firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Tuhan menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Merenungkan nas kita di dalam konteks bait 6 dan bait 7, dan di dalam konteks Mazmur 119 secara keseluruhan, bahkan di dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa nas kita ini, yaitu ayat 47 sampai 49, dimulai dengan doa permohonan pertolongan yang disampaikan oleh sang pemazmur kepada Tuhan. Di ayat 41 sampai 43, ya Tuhan, tunjukkanlah betapa Engkau mengasihi aku. Selamatkanlah aku sesuai dengan janji-Mu, maka dapatlah aku menjawab orang yang menghina aku, sebab aku mengandalkan perkataan-Mu. Tolonglah aku untuk selalu mengatakan yang benar, sebab aku berharap pada keputusan-Mu. Doa permohonan pertolongan ini di dalam konteks yang sudah saya sampaikan tadi ditafsirkan sebagai Tuhan kita secara tersirat menyatakan bahwa hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan seseorang dari penghinaan, dari fitnah, dari persekusi, sebagaimana disampaikan di ayat 42. Dan Tuhan menghendaki pada saat serangan, yaitu penghinaan, fitnah, dan persekusi tadi datang, maka seorang anak Tuhan harus siap dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Hal ini secara tersirat ada di dalam ayat 48, yang mana dari ayat 48 ini kita mengetahui sang pemazmur mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan.
Artinya sang pemazmur tahu akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, sehingga sewaktu-waktu Roh Kudus berkenan memakai sang pemazmur, maka sang pemazmur mengetahui dan mengerti bagaimana menyatakan firman Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Roh Kudus Tuhan. Selanjutnya ayat 41 sampai 43 ini, di mana di ayat-ayat ini dengan jelas sang pemazmur memohon pertolongan, memohon untuk ditunjukkan, memohon untuk diselamatkan, memohon untuk ditolong kepada Tuhan. Penafsirannya adalah hanya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang dapat menyampaikan firman Tuhan ini untuk menyelamatkan seseorang anak Tuhan dari serangan termasuk penghinaan, fitnah, dan persekusi tadi. Dan hanya dengan berdoa memohon pertolongan dari Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja memakai anak Tuhan atau umat Tuhan ini. Selanjutnya di dalam konteks yang saya sebutkan tadi, maka untuk melengkapi renungan kita ini, bukan hanya kita harus mengetahui bahwa sang pemazmur berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, kita juga harus mengetahui sang pemazmur berpegang pada firman Tuhan selamanya, sebagaimana disampaikan di ayat 44. Dengan demikian, ayat 47 dan 48, kesenanganku ialah melakukan perintahmu, sebab aku mencintainya. Aku menghormati dan mencintai perintahmu, ketetapanmu akan kurenungkan secara tersurat dan tersirat. Berdasarkan salah satu penafsiran yang ada, dapat kita mengerti bahwa hanya mereka yang diberkati Tuhan dengan kesenangan dan hormat dan cinta akan firman Tuhan yang akan dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman Tuhan sebagaimana di ayat 47 dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana di ayat 48. Hanya mereka yang diberkati oleh Tuhan dengan kesenangan dan hormat dan cinta akan firman Tuhan yang akan dikaruniai oleh Roh Kudus Tuhan dengan hidup dengan bebas sebagaimana di ayat 45 dan dengan berkat untuk mewartakan firman Tuhan sebagaimana di ayat 46. Masih ada satu ayat lagi di dalam nas kita kali ini, yaitu ayat 49. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan ayat 49 ini sebagai penutup dari renungan kita kali ini. Untuk itu mari kita melihat ayat 49 ini di dalam konteksnya, yaitu bersama-sama dengan ayat 50, di mana di dalam konteks ini kita mengetahui bahwa firman Tuhan memberi hidup, sebagaimana dinyatakan oleh sang pemazmur. Ayat 49 dan 50, ingatlah janjimu kepada hambamu ini, janji yang memberi harapan kepadaku. Inilah yang menghibur aku dalam penderitaanku, bahwa janjimu itu memberi aku hidup. Di dalam konteks yang saya katakan tadi, yaitu di dalam konteks nas kita, di dalam konteks Mazmur 119, di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, secara tersurat dan tersirat. Salah satu penafsiran dari kedua ayat ini adalah Tuhan berkenan menyampaikan kepada kita, anak-anaknya, umatnya, bahwa hanya firman Tuhan yang memberi hidup, hanya firman Tuhan yang menghibur dalam penderitaan, hanya firman Tuhan yang memberi harapan. Sebagaimana yang ada di ayat 50 dan ayat 49 ini. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang memberi hidup, menghibur dalam pemberitaan, dan memberi harapan, yaitu melalui firman Tuhan, sebagaimana di ayat 49 dan 50, dan dengan doa memohon kepada Roh Kudus Tuhanlah, sebagaimana di ayat 41 sampai 43.
anak-anak Tuhan, umat Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang memberi hidup ini. Untuk mengakhiri renungan kita kali ini, mari kita renungkan beberapa penerapan berikut. Saya akan memulai bagian penerapan ini dengan suatu pernyataan penting. Tema kita, firman Tuhan kesukaanku. Kalau kita perhatikan dengan seksama poin-poin yang sudah kita renungkan tadi, sebetulnya tema ini kurang lengkap. Karena kesukaanku yang ada di dalam tema ini berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah kita renungkan tadi, datangnya bukan dari aku, datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 41-43 tadi, sang pemazmur memohon kepada Tuhan, yang dari permohonan itu, dari doa itu, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberkatkan kepada sang pemazmur untuk dia menyukai firman Tuhan. Dengan demikian, tema renungan kita ini selengkapnya, seyogianya adalah firman Tuhan adalah kesukaan yang datangnya dari Tuhan bagiku. Dengan demikian, penerapan pertama dari nas kita kali ini untuk kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah mengetahui bahwa hanya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang dapat memberkatkan firman Tuhan kepada umatnya. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang dengan demikian, Roh Kudus Tuhan akan membuat firman Tuhan menjadi bagian, menjadi berada di dalam diri Anda. Ini bagi Anda-Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memohonlah jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu berkarya, berbuah-buah. Yang salah satu dari buah Roh Kudus itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang sudah ditaruh oleh Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, baik berdoa untuk mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, berdoa untuk diri mereka sendiri, berdoa untuk sesama anak-anak Tuhan, termasuk mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk diselamatkan. Dan bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya pada Tuhan Yesus, untuk dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan dari hari lepas hari. Penerapan kedua, mengetahui bahwa hanya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman Tuhan yang dapat memberi hidup. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus Tuhan membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari secara konsisten. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dengan kesenangan, dengan hormat, dan dengan cinta akan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Salah satu dari firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh anak-anaknya, oleh umatnya adalah dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, yang ditafsirkan sebagai menjangkau.
jadikanlah semua bangsa muridku, yang ditafsirkan sebagai menginjili dan memuridkan, dan baptislah yang ditafsirkan sebagai melayani mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah yang ditafsirkan sebagai mengajar. Semua penafsiran adalah secara tersurat dan tersirat. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang secara keseluruhan kedua ayat ini ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki anak-anaknya, umatnya, untuk menghidupi, untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan, yang untuk memudahkan kita untuk mengingatnya kita sebut sebagai 5P. Dengan demikian, penerapan terakhir dari nas kita kali ini, mengetahui hanya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui amanat agung Tuhan Yesus yang dapat memberi hidup. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dan urapan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus Tuhan membuat kita membaca, mengerti, dan menghidupi, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan ketiga ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri sepenuhnya kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dengan kesenangan, dengan hormat, dengan cinta akan firman Tuhan menghidupi 5P, menghidupi penjangkauan, menghidupi penginjilan, menghidupi pengajaran, menghidupi pemuritan, menghidupi pelayanan, yang mana semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan, menghidupi, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.